Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 8 yang menerangkan tentang studi agama menurut Rahmatullah Khairnawi. Itu studi agama cabang ilmu yang berusaha untuk memahami agama-agama dunia melalui pendekatan ilmiah, histori, dan komparatif. Secara umum, bidang ini berkembang di Eropa pada abad ke-19 sebagai responsif terhadap tantangan intelektual. Kajian ini juga memperoleh perhatian di dunia Islam, terutama dalam konteks intelektual, interaksi atau perdebatan dengan agama-agama yang lain, khususnya ini di agama Kristen. Nah, salah satu tokoh Muslim yang memberikan kontribusi penting dalam bidang ini adalah Rahmatullah Khairnawi, seorang ulama yang pemikirannya asal ini yang hidup pada abad ke-19. Yang kedua, biografi Rahmatullah Khairnawi ini berasal dari India. Adalah seorang sarjana Muslim Sunni dan penulis terkenal yang paling dikenal karena karya Izhar ul Haq. Dia lahir di Kairana, Muzaffar Nagar, dan merupakan keturunan dari Khalifah ketiga Utsman bin Affan. Keluarga Khairnawi memiliki latar belakang pendidikan yang kuat dan banyak anggota yang memegang posisi tertinggi di masyarakat. Sejak usia 6 tahun, beliau ini memulai pendidikannya Islam tradisional dengan menghafalkan Al-Quran di usia belasan tahun. Nah, biografi atau karya Khairnawi ini termasuk Tufat al-Ahmidiyah, Tufat al-Ahmadiyah, yang tertulis sebagai tanggapan terhadap politik misionaris, mengedepankan argumen tentang keunggulan Islam dan menjelaskan perbedaan mendasar antara Al-Quran dan teks Injil. Ia mendorong umat Islam untuk memahami ajaran mereka sendiri dan membangun dialog konstruktif dengan memeluk agama lain. Rahmatullah Khairnawi ini juga meninggal pada tahun. Baik, langsung saja saya akan melanjutkan apa yang sudah dipresentasikan oleh teman saya Almati. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Putar Kemanyu. Langsung saja masuk ke materi perbandingan agama. Salah satu konsep utama yang dikembangkan oleh Khairnawi adalah studi perbandingan agama. Dalam konteks ini, Khairnawi melihat perbandingan agama sebagai alat yang efektif untuk memahami dan mengkritik ajaran agama lain, khususnya Kristen. Dia meyakini bahwa dengan menganalisis dan membandingkan berbagai ajaran agama, umat Islam dapat lebih memahami posisi mereka dalam perdebatan teologis dan membela kepercayaan mereka dengan lebih baik. Metode yang digunakan Khairnawi dalam studi perbandingan agama melibatkan analisis tekstual dan historis terhadap kitab-kitab suci dan doktrin dari agama-agama lain. Dalam Izhar al-Haq, ia melakukan analisis yang mendalam terhadap Alkitab dan membandingkannya dengan Al-Quran, menunjukkan perbedaan dan ketidakkonsistenan dalam doktrin Kristen. Khairnawi menyoroti beberapa aspek seperti ajaran tentang ketuhanan, wahyu, dan keselamatan untuk menunjukkan bahwa ajaran Islam lebih konsisten dan logis dibandingkan dengan ajaran Kristen. Lanjut ke konsep-konsep selanjutnya, yaitu naskah Injil yang terdistorsi. Konsep lain yang sangat penting dalam pemikiran Khairnawi adalah klaim bahwa naskah Injil telah terdistorsi. Ia juga berargumen bahwa teks-teks Alkitab tidak dapat dianggap sebagai wahyu yang otentiknya karena telah mengalami perubahan dan revisi sepanjang sejarah. Pendekatan ini tidak hanya berfungsi sebagai argumen, tetapi juga sebagai bagian dari strategi pembelaan terhadap Islam. Dalam Izhar al-Haq, Khairnawi menguraikan sejumlah bukti yang menunjukkan bahwa Injil telah mengalami perubahan. Ia menunjukkan bahwa ada variasi signifikan dalam naskah-naskah Injil yang ada, baik dalam hal bahasa, konteks, maupun isi. Khairnawi juga menekankan bahwa banyak ayat yang telah dihapus atau diubah, menjadikannya tidak dapat dijadikan sebagai sumber yang terpercaya. Misalnya, ia merujuk pada perbedaan antara berbagai versi Injil, termasuk Injil Markus, Matius, Lukas, dan Yohanes, yang seringkali memberikan informasi yang bertentangan. Lanjut ke konsep yang selanjutnya, yaitu posisi Islam sebagai agama terakhir. Salah satu konsep sentral dalam pemikiran Khairnawi adalah penekanan pada posisi Islam sebagai agama terakhir dan paling sempurna. Khairnawi meyakini bahwa Islam sebagai wahyu yang diakhiri oleh Nabi Muhammad tidak hanya melengkapi agama-agama sebelumnya,
tetapi juga membenarkan kebenaran dan keaslian wahyu-wahyu yang telah ada sebelumnya. Kairanawi berargumen bahwa Islam adalah penyempurna ajaran agama-agama sebelumnya seperti Yahudi dan Kristen. Dalam hal ini, ia mengklaim bahwa ajaran-ajaran yang terdapat dalam Al-Quran merupakan koreksi atas penyimpangan yang terjadi dalam agama-agama lain. Kairanawi juga berpendapat bahwa banyak konsep dalam ajaran-ajaran agama sebelumnya telah diselewengkan atau tidak dipahami dengan benar, dan bahwa Al-Quran memberikan penjelasan yang lebih baik dan lebih tepat mengenai kebenaran ilahi. Lanjut ke perkembangan konsep melalui murid-muridnya. Rahmatullah Kairanawi merupakan salah satu pemikir Islam yang berpengaruh pada abad ke-19 di India. Melalui karya dan institusi yang didirikannya, ia memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan pemikiran Islam, terutama dalam studi agama dan perbandingan agama. Kairanawi tidak hanya menghasilkan pemikiran yang mendalam, tetapi juga menginspirasi murid-muridnya untuk beradaptasi dan memperluas konsep-konsep tersebut dalam konteks yang berbeda. Konsep-konsep yang dikembangkan oleh Kairanawi terutama dalam bidang studi perbandingan agama dan pembelaan terhadap Islam diadaptasikan oleh murid-muridnya yang terus berkembang. Banyak dari mereka yang mengikuti jejaknya dalam memperkuat pemahaman Islam di kalangan umat muslim dan menjawab tantangan dari misionaris Kristen serta kritik lainnya. Pengaruh Kairanawi tercermin dalam karya-karya para intelektual muslim yang datang setelahnya yang menerapkan pendekatan analitis dan inklusif dalam menjawab pernyataan-pernyataan teologis dan sosial. Mungkin itu saja yang bisa saya dan teman saya Mas Almati presentasikan dari judul studi agama menurut Rahmatullah Kairanawi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.